Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan melakukan review atau mengomentari hasil presentasi dari kelompok 3. Baiklah, pertama-tama kami akan melakukan perkenalan diri dulu. Dari Kenalkan, nama saya Rivaldo Ramzaga. saya Rahmajul Fadli. Saya Grace Elvira Martainda. Saya Cherry Melani Susanti. Saya Larissa Putri Zayati. Saya Prayoga. Saya Lanjut lagi. Baik, saksikan video kami. Oke, kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan apresiasi dan beberapa komentar untuk presentasi yang telah disampaikan oleh kelompok 3 pada pertemuan yang lalu. Pertama-tama kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih kepada kelompok 3 atas presentasi yang disampaikan. Berikut ini kami memberikan beberapa tanggapan dan apresiasi. Pada minggu kemarin, kelompok 3 membahas tentang pengertian branding partai politik. Yaitu branding partai politik sendiri adalah proses komunikasi yang bertujuan menciptakan, mengelola, dan memperkuat persepsi publik terhadap partai politik atau kandidat. Tujuannya adalah memperkenalkan, mempromosikan, dan membedakan partai atau kandidat dari kompetitor melalui berbagai elemen seperti logo, warna, slogan, dan pesan politik yang konsisten. Branding ini menjadi kunci penting dalam kampanye pemilu dan komunikasi politik di era digital. Kemudian kelompok 3 juga ada membahas fungsi dan manfaat branding partai politik yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang akan kami review dari kelompok 3, yaitu fungsi dan manfaat branding partai politik. Yang pertama ada membangun identitas dan citra. Branding membantu partai politik membangun identitas yang unik dan mudah dikenali masyarakat. Elemen seperti logo, slogan, dan warna menjadi simbol yang membedakan partai dengan satu dengan yang lain. Dan yang kedua ada meningkatkan kepercayaan dan dukungan. Branding yang kuat dapat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas pemilih, serta memperkuat reputasi partai di mata publik. Dan yang ketiga, memudahkan pemilih memilih. Branding memudahkan pemilih untuk mengenali dan memilih partai atau kandidat, terutama di tengah kerumitan pilihan di pemilu. Dan yang keempat ada mengelola persepsi dan opini publik. Nah, di sini branding memungkinkan partai politik untuk mengelola persepsi publik, membentuk opini, dan mengarahkan dukungan serta target yang diinginkan. Baiklah, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu ada strategi branding partai politik. Yang pertama mengenai target audience. Langkah awal dalam branding adalah memahami nilai, kebutuhan, dan keinginan pemilih potensial. Dengan memahami target audience, partai dapat merumuskan pesan dan strategi yang lebih efektif. Yang kedua di sini ada membangun identitas yang konsisten. Konsisten adalah penggunaan logo atau warna, slogan, dan pesan politik sangat penting untuk membangun citra dan mempermudah kekuatan yang mudah diingat. Ketiga ada memanfaatkan media dan platform digital. Pemanfaatan media sosial, video, spanduk, dan Cara kampanye menjadi bagian dari strategi branding modern. Yang keempat, menggunakan kearifan lokal. Contohnya, penggunaan bahasa daerah atau simbol lokal dalam branding dapat memperkuat identitas partai di wilayah tertentu, seperti yang dilakukan oleh Partai Nasdem Bali dengan tagline "Sik Nasdem, Sik Keren". Yang kelima ada mengaktifkan pemilih melalui interaksi. Partai politik perlu memaksimalkan interaksi dengan pemilih melalui media sosial dan acara kampanye untuk membangun hubungan yang lebih dekat. Yang selanjutnya ada tentang branding partai politik yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya tantangan branding partai politik. Pertama, meningkatnya ketidakpercayaan. Masyarakat, survei menunjukkan banyak partai politik yang mendapatkan penilaian buruk dan kepercayaan rendah dari masyarakat, sehingga branding harus mampu membangun kepercayaan kembali. Kedua, persaingan yang ketat. Setiap partai memiliki branding yang berbeda, sehingga partai harus mampu membedakan diri dan menonjolkan keunggulan masing-masing. Selanjutnya, perubahan opini publik yang dinamis. Branding harus mampu beradaptasi dengan Perubahan opini publik yang terjadi secara real time.
Oke, selanjutnya media massa dan platform daring memiliki dampak besar dalam mendorong peningkatan elektabilitas partai politik dan para kandidat yang dilakukan melalui beragam strategi dan pendekatan. Ada 3, yaitu media massa seperti televisi, radio, atau surat kabar, serta platform daring seperti media sosial dan portal berita, menjadi sarana penting bagi partai politik dan kandidat untuk menyampaikan pesan politik serta program kerja mereka secara luas dan terarah kepada masyarakat. Yang kedua, ada konsistensi dalam penyampaian pesan turut membentuk pandangan bahwa partai politik dan kandidat memiliki arah dan visi yang tegas untuk menanggapi berbagai persoalan masyarakat. Yang terakhir, ada media sosial memberikan kesempatan bagi partai politik dan kandidat untuk menjalin komunikasi langsung dengan pemilih, menciptakan hubungan yang lebih personal dan responsif. Terima kasih. Baik, selanjutnya dari studi kasus Partai Nasdem Bali menggunakan teknik Nasdem atau Singkren dan memanfaatkan kearifan lokal Bali untuk membangun identitas dan memperkuat stabilitas di wilayah Bali. Partai Gelora dan Partai Umat, kedua partai ini masih menggunakan strategi branding yang cenderung konservatif, namun menghadapi tantangan untuk memanfaatkan bonus demografi dan membedakan diri dari partai lain. Selanjutnya, Baik, selanjutnya adalah political branding. Political branding merupakan strategi yang dilakukan oleh partai politik atau individu dengan memanfaatkan riset, jajak pendapat, dan analisis suatu lingkungan guna menciptakan serta memasarkan sebuah produk politik yang kompetitif. Tujuannya adalah untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi dengan mempengaruhi politik pemilih agar mengubah preferensi suara mereka. Strategi ini dirancang dengan perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang, berbasis pada riset pasar untuk memahami peta politik yang aktual. Jadi kesimpulan dari hasil review kelompok 3 yaitu branding partai politik adalah proses penting dalam pemilu untuk membangun identitas, citra, dan kepercayaan publik. Strategi branding yang efektif harus berorientasi pada target audiens, konsisten dan memanfaatkan media digital, dan mampu beradaptasi dengan perubahan opini publik. Branding yang baik akan membantu partai politik meraih dukungan dan suara lebih banyak dalam pemilu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, saya ingin memberikan apresiasi yang tinggi kepada kelompok 3, terutama untuk moderatornya yang berhasil memandu jalannya diskusi dengan tenang, terstruktur, dan jelas. Peran moderator sangat membantu menjaga alur presentasi agar berfokus dan interaktif. Selain itu, pemateri dari kelompok 3 juga patut dipuji karena disampaikan sangat menarik, dapat dipahami dengan baik. Penjelasannya runtut, tidak terburu-buru, dan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh semua peserta. Ini menunjukkan bahwa pematerinya menguasai topik yang dibawakan dan mampu menyampaikan dengan efektif. Secara keseluruhan, presentasi kelompok 3 sangat memuaskan, memberikan pemahaman yang baik kepada pendengar. Terima kasih atas penyampaian yang informatif dan komunikatif ini. Sebagai penutup, kami mengucapkan terima kasih kepada kelompok 3 atas penyajian materi yang baik. Semoga diskusi ini dapat menambah wawasan kita semua. Demikian tanggapan kami dari kelompok 4 terhadap presentasi yang disampaikan oleh kelompok 3. Terima kasih atas pemaparan materi yang informatif dan penyampaian yang sangat baik. Semoga diskusi ini bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, dan salam kebajikan. Merdeka!